Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dia Rahmadania Edwin, NIM 2108423, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, tahun 2021. Baiklah, saya akan membahas makalah saya tentang filsafat pendidikan. Dosen pengampu Bapak DRS Zarwan MPD dan Bapak Ruki Febrian Hartika SPD MPD. Pembahasan yang pertama, A. Pengertian filsafat pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu, bersifat filosofi, dengan sendirinya filsafat pendidikan ini pada hakikatnya adalah penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita. Maka dikupaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Filsafat pendidikan telah sewajarnya dipelajari oleh mereka yang memperdalam ilmu pendidikan dan keguruan. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama, adanya problema pendidikan yang timbul dari zaman ke zaman yang menjadi perhatian ahli masing-masing. Yang kedua, dapat diperkirakan bahwa bagi barang siapa yang mempelajari filsafat pendidikan dapat mempunyai pandangan-pandangan yang dijangkauannya melampaui hal-hal yang dikemukakan secara eksperimental dan empirik. Yang ketiga, dapat memenuhi tuntutan intelektual dan akademik. Selanjutnya, B. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Secara makro atau umum, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia. Alam semesta dan alam sekitarnya adalah juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Tetapi mikro khusus yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. DRS Anas Salahuddin MPD di dalam bukunya Filsafat Pendidikan merumuskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan adalah yang pertama, para pendidik adalah guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Yang kedua, anak didik secara filosofis merupakan objek para pendidikan dalam melakukan tindakan yang bersifat mendidik. Yang ketiga, materi pendidikan yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Yang keempat, perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, perbuatan, dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau memasuki anak didiknya disebut dengan tahzib. Yang kelima, metode pendidikan, yaitu strategi yang relevan yang dilakukan oleh dunia pendidikan pada saat menyampaikan materi pendidikan kepada anak didik. Yang keenam, evaluasi dan tujuan pendidikan.
Evaluasi yaitu sistem penilaian yang diterapkan kepada peserta didik untuk mengetahui keberhasilan pendidik yang dilaksanakannya. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan dan lingkungan pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungan pendidikan yang mendukung terrealisasinya pendidikan. Baiklah, sekian pembahasan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.